Seharian full makan daging di Jepang. Halo guys semuanya. Guys, gue cocok banget sama makan makanan Jepang. Kalau ke Jepang jangan lupa cobain gyukatsu. Jadi gue lagi dipuji sama teman-teman gue mau cobain gyukatsunya di sini. Katanya ini tuh viral guys. Ini tuh kita ngantri kurang lebih tuh sejam. Nah ini kita udah dapat free ocha. Nah di Jepang tuh biasanya alat makannya langsung dikasih sumpit kayak begini. Tapi kalau kalian nggak bisa pakai sumpit, ada kok garpu atau sendok. Nah ini tuh gyukatsu salah satu makanan khas Jepang, yaitu daging sapi terus dibalurin sama tepung. Habis itu digoreng kayak begini guys. Gue emang suka banget daging sapi yang ada di Jepang ya. Kayak sapi yang di Jepang tuh mereka tuh kayak nggak bau daging sapi gitu loh. Nah ini kita juga dapat side dishnya, ada potongan kol, terus juga ada kentang. Kentangnya tuh di mashed potatoin gitu guys. Nah yang di sini yang biasanya tuh kayak ada saus garlic gitu. Wah enak banget coy. Gurih asin berempah-rempah. Nah di paketnya gyukatsu ini tuh kita juga udah dapat miso soup. Di dalam supnya ini tuh dapat daun bawang, tahu, terus rasa miso soupnya tuh rich banget, asin, gurih, yummy. Nah tadi tuh gue mau minta saus sambal tapi di sini tuh kagak ada guys. Mereka tuh punyanya bubuk cabe. Tapi nggak apa-apa, ini bubuk cabenya pedes kok. Ada asin gurihnya juga gitu guys bubuk cabenya. Gyukatsu di Fuji ini gue rating 9,5/10. Nah di Fuji gue sama teman-teman gue tuh nginep di rumah ala Jepang gitu. Di sini tuh ada gamenya, terus juga ada ini alat pijit. Dike langsung pijit guys. Ini rumahnya kayak mirip rumah Doraemon ya. Nah besokannya kita udah keluar nih ke Fuji guys. Kita udah sampai di Tokyo. Nah ini gue tuh udah di daerah Nakamise Dori Street. Di sini tuh banyak banget jajanan-jajanan sama ada tempat oleh-oleh. Terus gue nemu ini guys, ada yang jual Sony Angel. Akhirnya gue tuh buat Sony Angel sama ada Smiski. Ini dirupiahin kalau nggak salah sekitar tuh 170 ribuan ya. Lucu banget guys, dia tuh kayak ada yang edisi Christmas. Nah deket Nakamise Dori Street ini tuh ada yang jual gyukatsu ngantri pol. Kan gue sebagai pecinta gyukatsu yang ada di Jepang, gue kepo ya sama rasanya. Ini harganya satu set tuh 3.400 atau sekitar 340 ribuan. Nah ini guys tempat gyukatsunya. Kita antri lagi sekitar 1 jaman. Ini dipersilakan langsung masuk. Ini turun ke bawah langsung. Wah ternyata udah jam segini guys. Pantesan gue luwe belum makan dari lahir. Gue kepo banget nih sama gyukatsu sini. Kenapa kok rame banget sampai ngantri? Kita goreng gyukatsunya ya guys. Itu beefnya bener-bener mantep banget coy. Nah kalau di sini dapet saus, dia itu sausnya lebih kental, lebih thick. Dan ini tuh jauh lebih manis sausnya guys. Kayak ada rasa haninya gitu. Di gyukatsu gue tuh udah hampir jadi. Gue tuh lebih suka tingkat kematangan gyukatsunya tuh well done. Karena kalau misalkan kayak medium rare kalau belum matang tuh kayak kurang. Soalnya gue tuh tipikal orang yang gak terlalu suka daging. Apalagi tuh daging yang mentah ya. Tapi gue cocok banget daging sapi yang ada di Jepang, semuanya cocok guys. Oke. Ini juga mantep banget coy. Dia tuh dagingnya empuk ya guys, gak alot. Apalagi beefnya itu dicocol pakai soyu. Wah, marvelous. Yes. Ini enak guys. Oishi. Nanti gue kepo nih sama makanan ini apa ya guys ya. Ternyata pas gue coba, pas masuk ke mulut, ini tuh kayak telur ikan. Teksturnya tuh kayak gerenjel-gerenjel gitu, tapi nggak amis sama sekali loh. Wah the best banget sih, makan-makan Jepang approve. Dan terakhir di seretnya kita dapat mochi. Ini mochinya tuh meler pol. Di atas mochinya itu ada taburan kacangnya, enak banget. Gyukatsu di Asakusa gue rating 9/10. Makasih udah nonton, dadah bye bye. Terbang sampai 4 jam cobain semua makanan di pesawat. Halo guys semuanya. Guys hari ini gue mau ke salah satu destinasi yang gue udah pernah kunjungin. Terakhir kesana gue tuh kurang lebih 6 tahun yang lalu. Kali ini alhamdulillah gue bisa berkesempatan lagi ke sana. Nah ini gue pakai maskapai dari Cathay Pacific. Nah di sana tuh terkenal banget sama makanan egg tartnya. Dan di sana tuh gue juga mau explore halal food. Gue dapat penerbangan pagi jam 8. Dan ini gue udah langsung boarding guys. Alhamdulillah rezeki anak soleh nggak delay. Gue pertama kali juga nih naik Cathay Pacific. Sebelumnya yang 6 tahun yang lalu tuh gue pakai Malaysia Airlines. Nah ini banyak banget yang entertainmentnya, terus juga dapat selimut juga. Tapi jangan dibawa pulang nih, cuma dipinjemin. Nah ini udah take off. Gue main 2048 main game. Terus ini juga ada headset buat dengerin lagu, buat nonton film. Tapi gue mau turu aja soalnya gue kurang tidur. Jangan lupa pakai penutup kepala dan selimutan. Waktunya tidur, time to sleep. Bangun-bangun udah disediain ini guys, air putih, baju putih. Terus gue kebelet nguyuh, gue ke toilet dulu bentar. Tiba-tiba makanannya udah muncul. Pas banget utang gue udah muni-muni. Pertama kita dapat kuasong yang masih anget. Enak banget, dia tuh crunchy di luar tapi nggak flaky di dalam. Di dalamnya tuh malah lembut. Terus ini gue mau pakein bae juga biar lebih rich gitu loh rasanya. Kuasong dikasih butter bisa gue rating 9,5/10. Oh iya gue belum ngasih tahu ya, gue mau ke Hong Kong. Hong Kong, I love Hong Kong, Kowloon Hong Kong. Di sana tuh baik banget destinasi yang gue pengen kunjungin. Soalnya dulu tuh gue kurang explore-nya gitu loh. Nah ini gue juga minum jus tomat, ternyata dia tuh nggak ada manis-manisnya. Wah cekut. Rating 7/10. Nah ini gue juga dapat nasi. Nasinya tuh dia pakai nasi kuning, terus juga ada tempe, terus ada buncisnya juga, ada telur balado juga sama bawang goreng. Gue suka nih yang makanan tuh asin kayak gini, yang berani sama bumbu tuh gue suka. Nasi kuningnya gue rating 9/10. Nah ini teman gue ada makan sausnya sama endok. Gue nggak dewean ya guys ke Hongkongnya. Oke ini gue mau lanjutin makan lagi nasi kuning. FYI guys, for your information, Hongkong itu tuh yang ngepopulerin kungfu fighting. Jadi nggak sabar deh gue sampai. Nah yang terakhir gue makan buah biar bisa ngisi. Sebenarnya bisa ngising sih, gue lagi diare soalnya. Makanya tuh
yogurt gue nggak makan. Gue kasih teman gue aja, dia suka banget sama yogurt. Pas mau landing ini gue liat ada games wants to be millionaire. Siapa yang gak mau milioner ya kan? Akhirnya gue mendapatkan $1000. Terima kasih wants to be millionaire. Oke, ini bentar lagi kita udah sampai guys. Kurang lebih kita sampai tuh 1 jam lagi. Nah, Hong Kong itu asal kalian tahu masih bagian dari China. Finally wes tekan guys di Hong Kong. Wah, nggak sabar deh gue pengen explore makanan, explore destinasi wisata yang ada di sini. Ditunggu videonya ya guys. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye bye. Cobain Indomie Korean Ramen Series, kalian unboxing mystery PR package. Halo guys semuanya. Sumpah kan harus tahu. Oh my, kalian tahu apa ini guys? Gue dikirimin langsung dari Indomie Korean Ramen Series. Shock bergetar badan gue dapet special PR package-nya. Oke guys, kita buka langsung. Pertama kita mendapatkan ada greeting card dan petunjuknya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Oh, ternyata kita dapat bungkus yang nggak tahu ini dalamnya apa. Pertama ini kita mendapatkan disposable kamera. Tahu aja Indomie gue narsis suka foto-foto. Gue cobain disposable kamera. Cek. Next bungkus yang kedua ini apa ya guys kira-kira? Wah, lucu banget guys, gantungannya tuh bentuk rabbit yang lagi makan Indomie Ramen Series. Nanti gue gantung di tas gue deh. Nah, kita juga dapat lanyard. Lucu banget guys, gemes lanyardnya warna-warni. Loh, ini seriusan dapat kipas angin elektrik juga. Ada dapat stikernya juga lagi. Daripada stikernya dikacangin, gue langsung mau tempelin ke kipas anginnya. Oh my god, it's Indomie. Tahu aja Indomie akhir-akhir ini tuh lagi panas pol. Kita cekrek dulu. Ternyata laci bawahnya ini ada varian Indomie Korean Ramen Series. Aduh, ngiler banget kan nih jadinya gue. Nah, gue tuh mau cobain yang spasi ramyeon karena kemarin gue tuh udah cobain yang varian Kiroje sama varian Fiery Chicken. Nah, ini bahan-bahannya gue udah siapin ya guys. Pertama, ini rebus dulu nih spicy ramyeonnya. Nah, di dalam bungkusnya ini udah dapat vegetablesnya juga langsung dimasak. Direbus bareng si Indominya. Nah, Indominya udah matang, langsung aja kita masukin ke dalam kuahnya. Di atasnya tambahin topping pakcoy, jamur juga. Nah, ini gue pakai 2 jenis jamur ya guys. Terus ada cabai-cabean juga sama ada daun bawang. Indomie Ramen varian spicy ramen udah jadi guys. Jadi dia ini tuh masuknya ramyeon kuah ya guys, bukan yang goreng. Gue udah gak sabar cobain ini guys. Nah, foto-foto tadi gue cetak, gue kasih frame juga, bagus kan? Langsung kita seruput-seruput. Waduh, ini rasa sup jamur pedes ala Korea bener-bener ngorea banget rasanya. Perpaduan rasa gurih, pedes, seger, bener-bener balance banget guys. Nampol pedesnya tuh ya yang nikmat, seru, terus puas banget. Teksturnya tuh kenyal juga. Terus dia juga mie-nya teksturnya tuh tebel-tebel kayak gini ya guys. Jadi lebih puas. Udah dapet PR package Indomie, bisa nyobain Indomie Ramen Korean Series, nikmat banget. Kalian juga bisa bikin sendiri di rumah. Jangan lupa tag gue ya guys. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.